Shalom, salam bagi kita semua. Anak-anak, Bapak Ibu guru, karyawan, dan seluruh pemirsa. Pada kesempatan kali ini kita akan mengikuti ibadat Natal bersama. Saudara-saudari dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita berhenti sejenak dari kesibukan untuk mengambil bagian dalam ibadat Natal yang teduh ini. Ibadat Natal akan dipimpin oleh Bapak Paulus Sabdana. Marilah kita bersukacita untuk merayakan hari kelahiran Sang Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Atas nama keluarga besar SMP Serada Santa Maria I mengucapkan selamat Natal. Tuhan memberkati. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Putranya Yesus Kristus beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Bapak Ibu guru, para siswa, dan para pemirsa dimanapun Anda berada, kita patut bersyukur bahwa kita masih diberi kesempatan untuk bersama-sama merayakan Natal. Natal pada tahun ini, tahun 2021, dengan tema Cinta Kasih Kristus yang menggerakkan persaudaraan. Maka marilah kita terlebih dahulu menyadari dan mengakui kesalahan dosa kita di hadapan Tuhan dan sesama, agar dapat lebih layak merayakan peristiwa penyelamatan ini. Kita nyatakan rasa sesal dan tobat kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawat Maria, kepada para malaikat dan orang kudus,
dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Allah, Bapa yang Maha Kasih, Engkaulah yang senantiasa melimpahkan rahmat dan kasih-Mu kepada umat-Mu. Kami keluarga besar SMP Strada Santa Maria I Tangerang bersyukur atas segala rahmat dan karunia-Mu yang kami terima hingga saat ini. Bahkan Engkau telah memberikan Yesus Kristus sebagai penyelamat kami, yang kelahirannya kini kami rayakan dan syukuri pada acara Natalan ini. Semoga cinta kasih Kristus yang menggerakkan persaudaraan, sebab Dialah Tuhan dan Juru Selamat kami, yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dan Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Amin. Marilah kita dengarkan sabda Tuhan. Bacaan diambil dari kitab Samuel bab 15 ayat 16 sampai 23. Lalu berkatalah Samuel kepada Saul, "Sudahlah, aku akan memberitahukan kepadamu apa yang difirmankan Tuhan kepadaku tadi malam." Kata Saul kepadanya, "Katakanlah." Sesudah itu berkatalah Samuel, "Bukankah engkau, walaupun engkau kecil pada pemandanganmu sendiri, telah menjadi kepada atas suku-suku Israel? Dan bukankah Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atau atas Israel? Tuhan telah menyuruh engkau pergi dengan pesan, pergilah, tumpaslah orang-orang berdosa itu, yakni orang Amalek, berperanglah melawan mereka sampai engkau membinasakan mereka. Mengapa engkau tidak mendengarkan suara Tuhan? Mengapa engkau mengambil jarahan dan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan?" Lalu kata Saul kepada Samuel, "Aku memang mendengarkan suara Tuhan dan mengikuti jalan yang telah disuruh Tuhan kepadaku. Dan aku membawa Agag, raja orang Amalek. Tetapi orang Amalek itu sendiri telah kutumpas. Tetapi rakyat mengambil dari jarahan itu kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik dari yang dikhususkan untuk ditumpas itu, untuk mempersembahkan kurban kepada Tuhan Allahmu di Gilgal." Tetapi jawab Samuel, "Apakah Tuhan itu berkenan kepada kurban bakaran dan kurban sembelihan sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Sebab
pendurhakaan adalah sama seperti dosa bertenung, dan kedegilan adalah sama seperti menyembah berhala dan terafim. Karena engkau telah menolak firman Tuhan, maka Ia telah menolak engkau sebagai raja. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Holy night, the stars are brightly shining. It is the night over dear Savior's birth. Long lay the world in sin and never pining, till He appeared and the soul felt this world. A thrill of hope, the weary world rejoices, for yonder's break a new and glorious morn. Fall on your knees, or hear the angel voices. Oh, night divine, oh, night when Christ was born. Oh, night divine, oh, night divine. Oh, holy night, the stars are brightly shining. It is the night over dear Savior's birth. Long lay the world in sin and never pining, till He appeared and the soul felt this world. A thrill of hope, the weary world rejoices, for yonder's breaks a new and glorious morn. Fall on your knees, or hear the angel voices. Oh, night divine, oh, night when Christ was born. Oh, night divine, oh, night, oh, night divine. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan.
Pada suatu kali, ketika murid-murid Yohanes dan orang-orang Farisi sedang berpuasa, datanglah orang-orang dan mengatakan kepada Yesus, "Mengapa murid-murid Yohanes dan murid-murid orang Farisi berpuasa, tetapi murid-muridmu tidak?" Jawab Yesus kepada mereka, "Dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berpuasa sedang mempelai itu bersama mereka? Selama mempelai itu bersama mereka, mereka tidak dapat berpuasa. Tetapi waktunya akan datang, mempelai itu diambil dari mereka, dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Tidak seorang pun menambalkan secarik kain yang belum susut pada baju yang tua, karena jika demikian, kain penambal itu akan mencapiknya, yang baru mencapik yang tua, lalu makin besarlah koyaknya. Demikian juga tidak seorang pun mengisikan anggur yang baru ke dalam kantong kulit yang tua. Karena jika demikian, anggur itu akan mengoyakkan kantong itu, sehingga anggur itu dan kantongnya dua-duanya terbuang. Tetapi anggur yang baru hendaknya disimpan dalam kantong yang baru pula. Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Sabdamu adalah jalan, kebenaran dan hidup kami. Bapak Ibu Guru, para siswa, dan para pemirsa yang dikasihi Tuhan, dimanapun Anda berada. Pertama-tama perkenankanlah kami mengucapkan Selamat Natal tahun 2021 dan Selamat Tahun Baru 2022 kepada Bapak Ibu, para siswa-siswi, dan saudara-saudari yang merayakannya dimanapun Anda berada. Persekutuan gereja di Indonesia dan Konferensi Wali Gereja Indonesia telah mengeluarkan pesan Natal bersama tahun 2021 dengan tema Cinta Kasih Kristus yang Menggerakkan Persaudaraan, terinspirasi dari surat pertama Petrus bab 1 ayat 22. Dalam pesan Natal bersama ini, PGI dan KWI menegaskan Natal tahun 2021 mengingatkan kita untuk saling mengasihi dengan segenap hati dalam kasih persaudaraan yang tulus dan ikhlas melalui tindakan bela rasa. Yesus Kristus yang kita rayakan kelahirannya mendorong kita untuk mencari jalan-jalan baru yang kreatif untuk saling mengasihi, mewartakan keadilan, dan membawa damai sejati. Selain itu, pandemi COVID-19 menyadarkan kita bahwa kita semua adalah saudara-saudari yang berada dalam satu perahu dunia yang sedang menghadapi badai COVID-19. Dalam situasi ini, falsafah hidup persaudaraan sebagai karakter yang khas orang Indonesia
menjadi semakin bermakna dan semakin mendesak untuk kita batinkan dan wujudkan. Sebagai saudari dan saudara, kita diharapkan untuk saling menunjukkan kasih melalui aksi nyata. Uskup Agung Jakarta Ignatius Kardinal Suharyo meminta agar semangat persaudaraan harus terus-menerus dirawat baik di lingkungan keluarga, komunitas maupun masyarakat. Beliau menekankan gerakan persaudaraan yang sudah terjalin tak boleh berakhir pada Desember atau saat momentum Natal. Kelahiran Yesus memang kita rayakan pada bulan Desember, tetapi gerakan-gerakan persaudaraan yang diinspirasikan oleh cinta kasih Kristus tidak boleh berakhir pada bulan Desember, ujar Monsinyur Ignatius Suharyo saat menyampaikan pesan Natal dalam perayaan Natal 2021 di Gereja Katedral Jakarta. Semangat persaudaraan di dalam arti yang seluas-luasnya mesti terus-menerus kita rawat dan kembangkan di tengah keluarga kita, di tengah komunitas kita, di tengah masyarakat dan bangsa kita. Persaudaraan yang sudah terjalin terkadang dapat tercoreng karena sesat berpikir, kebohongan, hingga adanya agenda-agenda tersembunyi. Bapak Kardinal Ignatius Suharyo berharap momentum Natal mendorong umat Kristiani terus mencari jalan merawat dan mengembangkan persaudaraan. Semoga dengan cinta kasih Kristus itu, kita tidak pernah lelah mencintai kita, tidak pernah lelah mencintai komunitas kita, tidak pernah lelah mencintai gereja kita, dan tidak pernah lelah mencintai tanah air kita. Injil yang kita dengarkan hari ini memberikan salah satu penyadaran bahwa dalam kehidupan ini senantiasa diwarnai dengan aneka macam perbedaan yang antara lain dipertanyakan kepada Yesus. Mengapa murid-murid Yohanes dan murid-murid orang Farisi berpuasa, tetapi murid-muridmu tidak? Perbedaan-perbedaan yang tidak perlu dipertentangkan, agar setiap pribadi manusia menyadari bahwa dirinya berbeda dengan orang lain, namun berusaha tetap menghargai dan menghormati, serta dapat secara bersama-sama mengupayakan suasana kehidupan persaudaraan yang harmoni, rukun, dan damai. Natal adalah berita sukacita dan pewartaan cinta karena Juru Selamat, Sang Raja Damai, Allah yang juga beserta kita lahir di dunia. Kekuatan cinta dan penyertaan Allah memampukan kita untuk menumbuhkan rasa setia kawan di tengah masyarakat, serta membangun kerelaan untuk melayani mereka yang terpinggirkan dan menderita, terlebih yang terdampak pandemi COVID-19. Kita yakin bahwa dalam segala tantangan dan kesulitan hidup, Tuhan tetap hadir dengan cinta kasih-Nya. Ia terus berkarya demi menyelamatkan umat-Nya. Semoga di tahun yang baru ini
kita semakin dimampukan untuk tetap sehat, penuh syukur dan semangat dalam mengupayakan agar cinta kasih Tuhan benar-benar menegakkan persaudaraan dimanapun kita berada. Marilah kita bersama dengan memohon perlindungan Bunda Maria agar mampu menjadi tanda kehadiran Yesus yang selalu mencintai, mengasihi, sehingga tercipta persaudaraan yang membahagiakan. Tuhan memberkati kita beserta keluarga tercinta. Selamat Natal dan Tahun Baru. SMP Serada Santa Maria I membangun sinergi, merajut kebersamaan, meraih prestasi, pasti bisa. Salam AMDG. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Marilah kita persiapkan hati untuk memanjatkan doa-doa kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa yang Maha Baik, dalam masa pandemi ini, dengan penuh rasa syukur, kami keluarga besar SMP Serada Santa Maria I Tangerang menghadap Engkau untuk mengungkapkan doa-doa kepadamu. Bagi gereja, ya Bapa, semoga gerejamu di masa pandemi ini semakin menampakkan kehadiran Tuhan yang senantiasa mencintai, mengasihi, dan berjuang mengupayakan persaudaraan. Kuatkanlah panggilan hidup pada pemimpin gereja, Bapak Paus, para uskup, dan para iman, terlebih para pastor di paroki kami. Semoga mereka senantiasa mengandalkan kekuatan-Mu sendiri sehingga mampu menjalankan tugas pengembalaan dengan penuh hati sebagai tanda kehadiran-Mu yang menyertai umat pilihan-Mu. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi orang tua dan Bapak Ibu guru serta karyawan, Bapa yang Maha Baik, semoga orang tua, peserta didik kami, dan Bapak Ibu guru serta karyawan Kau jadikan perpanjangan tangan-Mu sendiri dalam karya penyelamatan-Mu bagi putra-putri yang Kau percayakan kepada mereka, sehingga semua pihak mengalami kegembiraan, damai sejahtera, dan keselamatan dalam keluarga dan sekolah, bahkan terus memberikan teladan jalinan persaudaraan dimanapun kami berada. Semoga mereka Kau anugerahi keselamatan, kesejahteraan, keselamatan, dan kebahagiaan. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi sesama kita yang menderita, ya Bapa, kami menyadari bahwa di masa pandemi ini banyak sekali dampak yang ditimbulkannya. Sakit, kehilangan pekerjaan, berkekurangan, kekhawatiran, bahkan keputusasaan. Semoga semakin banyak orang yang mau peduli terhadap keselamatan dan kehidupan mereka, agar mereka yang sakit mendapatkan perawatan sehingga sembuh, yang kehilangan pekerjaan dapat menemukan usaha produktif baru. Bagi yang berkekurangan, memperoleh perhatian dan bantuan sesamanya. Bagi yang putus asa, Kau pulihkan pengharapannya sehingga kehadirannya
yang mencintai benar-benar dihayati dan disyukuri. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para pemimpin bangsa, ya Bapa, semoga para pemimpin bangsa Kau mampukan untuk mengupayakan terwujudnya persaudaraan, keselamatan, kesehatan, dan perdamaian. Semoga mereka dapat bekerja sama untuk mengatasi aneka permasalahan dampak pandemi seturut kebijaksanaan dan kehendak-Mu. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi korban yang meninggal di masa pandemi, ya Bapa, semoga Engkau berkenan melimpahkan rahmat kerahiman-Mu dan kehidupan kekal yang bahagia bagi para korban meninggal, para pasien, para dokter, para perawat, dan semua petugas penanganan COVID-19. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi siswa-siswi SMP Selada Santa Maria I Tangerang, ya Bapa, semoga mereka dapat dengan sepenuh hati tetap bersedia beradaptasi, belajar sesuai situasi dan kondisi saat ini yang kadang-kadang PJJ maupun PTMT, sehingga mereka senantiasa menjadi pribadi-pribadi yang cerdas, berkarakter, dan humanis, bahkan bersedia menjadi tanda kehadiran Kristus yang menyelamatkan melalui kegiatan pembelajaran. Semoga putra-putrimu semakin menyadari dan mensyukuri penyertaan-Mu dalam setiap perjuangannya. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Demikianlah, ya Bapa, doa-doa yang dapat terungkapkan pada kesempatan ini. Kami percaya bahwa Engkau senantiasa memperhatikan segala kebutuhan kami dan selalu menganugerahkan yang terbaik dalam kehidupan kami. Semuanya ini kami mohon kepadamu ya Bapa, dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita satukan segala doa dan niat baik kita untuk menghadirkan Kristus yang menyelamatkan dengan mendoakan doa yang diajarkan oleh Yesus kepada para murid-Nya. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Bunda Maria, Bunda Yesus, Bunda Gereja, dan Bunda kami, bantulah kami untuk menyampaikan permohonan-permohonan, harapan-harapan kami kepada Yesus Sang Putra. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa kami, Engkau sungguh mengasihi kami dan menghendaki agar kami mampu menghadirkan Kristus yang berkarya menyelamatkan, sehingga kehidupan yang diwarnai persaudaraan menjadi terwujud, baik dalam keluarga, sekolah, masyarakat, dan bangsa kami. Bimbinglah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami semua mampu menghayati
dan mensyukuri cinta kasih Kristus yang menggerakkan persaudaraan. Demi Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga di dalam upaya mewujudkan cinta kasih Kristus yang menggerakkan persaudaraan, kita senantiasa diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian, ibadat Natalan dan Tahun Baru kita sudah selesai. Syukur kepada Allah. You better watch out, you better not cry, you better not
berjumpa kembali. Di sini Ibu akan mengumumkan hasil lomba perayaan Natal. Langsung saja ya. Yang pertama, lomba memasak. Lomba memasak diambil masing-masing jenjang 2 juara. Juara yang pertama diraih oleh kelas 7A atas nama Fidelia Erselin. Juara kedua diraih oleh kelas 7D atas nama Virgi. Kelas 8, juara 1 diraih oleh 8A atas nama Audrey Sinta Febiola. Juara kedua diraih oleh Kesia Audilita Wijaya kelas 8C. Untuk kelas 9, juara 1 diraih oleh 9A atas nama Crescencia Unit. Juara 2-nya diraih oleh 9B atas nama Johanna Immanuela Unedo. Pemenang lomba Tweetbond kelas 7 diraih oleh 7A atas nama Heavenly Putra R. Maya. Kelas 8 diraih oleh 8B atas nama Viola Deandra Wibowo. Kelas 9 diraih oleh 9C atas nama Christopher Giovanni. Selanjutnya lomba kuis. Lomba kuis kelas 7 dimenangkan oleh 7D atas nama Devina Utama. Kelas 8 dimenangkan oleh 8A atas nama Natalia. Untuk kelas 9 dimenangkan oleh 9C atas nama Angela Ajeng. Selamat kepada pemenang. Baik anak-anak, itulah pemenang hasil lomba perayaan Natal. Sampai berjumpa kembali di lomba-lomba selanjutnya. Dadah!